Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Alah, katanya udah upgrade malah makin rungkat bro. Berantem pula. Waduh. Hari-hari ya selalu ada cerita yang ya seru lah. Netflix seru banget sih bakalan nih. Oh iya, ini Netflix seru banget bro. guys ya. Betul. Ya, banyak dapat bahan ya teman-teman ya. Oke, kita akan bahas Kanada dan langsung nanti. Kanada. Katalunya sama-sama guys. sama-sama C-nya guys ya. Dan kita akan bahas langsung ke Austria juga teman-teman ya. Karena langsung Austria nanti akan ada sprint race juga. 3 minggu. 3 minggu berturut-turut dan ya, akan ada yang nggak bisa nonton Silverstone ya, kasihan deh. Oke, kalau gitu. Aku nonton. Nonton ya. Nonton dong. Tapi Nggak bisa stream tadi. Austria, Nggak bisa gue stream. Austria kayaknya nggak bisa guys. Nggak bisa stream kayaknya. Oke, kalau gitu jangan lupa ngingetin seperti biasa like dan juga komen dan subscribe ya. F1 Speed targetnya 100.000 subscriber, kayaknya dikit-dikit lagi. Betul. Jadi bantu aja subscribe buat yang belum subscribe. And mungkin mampir ke channel kita nanti ada di deskripsi. Oke. Katalunya ya kemarin ini gini ya. Gue tuh kalau mau bahas balap, gue tuh sebisa mungkin gak mau bahas Ferrari gitu. Tapi gimana? Semuanya tuh Ferrari tuh ada cerita gitu loh. Setiap race weekend tuh ada aja yang bisa dibahas gitu teman-teman. Gak pernah gitu balapan yang santai aja gitu loh. Yang ya udah biasa aja gitu balapan yang kita bahas yang lain. Mercedes atau siapa gitu. Enggak, itu Ferrari ada aja. Kemarin Leclerc tiba-tiba jadi villain gitu kan. Tiba-tiba jadi tantrum gitu. Ada aja gitu loh. Tantrum. Gue tuh sebisa mungkin minggu ini nggak bahas Ferrari biar nggak Ferrari mulu gitu. Ada lagi guys masalahnya Ferrari ya. Jadi mancing. Agak bingung. Oke lah mungkin pemeran utama emang guys. Mungkin sebelum kita bahas lebih detail kita ini aja dulu ya apa namanya skor lah ya skor. Dari Ilham dulu deh. Skor Ham singkat aja. 7. Lagi. No more than 7. 7 ya. Balapannya tapi apa? Maksudnya ya lu jelasin dikit lah. Good on strategi. Banyak yang nggak bisa dibilang banyak juga sih. Tapi ya semuanya pasti akan ketemu di akhir sesuai dengan pace-nya masing-masing dan terjadi. Tapi sesuai tipikal track-nya ternyata memang nggak banyak kayaknya overtake. Ya mungkin banyak tapi tidak terlalu signifikan kecuali ya Ferrari 1 and then Verstappen ketika ngebalap ke depan 2 kali ya. Sekali lah. Lando. Ya predictable dan ya predictable lah gue bisa bilang nggak bukan yang wah gitu loh setelah kita disuguhin apa sih sebelumnya Kanada ya. Iya. Jadi ya nggak wah banget lah. Itu dari Ilham 7, Dims 7 juga deh karena gimana ya kalau kita kemarin miss strategi yang ada di Monaco ini gantinya sumpah ini gantinya apa maksudnya nggak bener-bener Monaco banget tapi kemarin tuh emang pure strategi doang cuman emang gue agak kecewa Lando secara jelek jadi pas stint awalnya tuh kayak gue bingung mereka mau ngapain karena of course bakal slap easy sama Max dan bener aja stint keduanya bener-bener lumayan wasting time itu buat nyari 2 Mercedes jaga ban medium sambil nge-push juga dan pas pakai di akhir udah terlambat terlalu jauh Max-nya. Max itu nggak kencang tapi dia nggak mistake. Dia itu nggak kencang tapi dia nggak mistake jadi tetap menang gitu. So 1 lah ya tapi 1 tetap. Nggak maksudnya 1 yang ini yang apa waktu dia tank slap di stint 1. Oh itu iya yang tipis-tipis di lah. yang kanan nanjak kiri kanan nanjak ya itu. Ya tipis-tipis lah. Nggak kelihatan banget lah itulah. Iya. Itu ya kelihatannya pas di replay doang kalau nggak replay cuma kesorot. Iya anjir cuma kesorot doang kalau nggak bakal juga gitu kayak. Iya. Habis itu apalagi ya? Oh Alpine double point 78 ngeri terus Ferrari yang itu Mike aja ntar yang ngomong dah bukan gue intinya curang lu oke emosi abal-abal anjing gue bahas kemarin kalau menurut gue Ferrari itu
ya salah dua-duanya lah. Yang satu berpendapat ini dengan ban baru, yang satu ini ntar mau aja, hemat kalau ban, itu ya. ntar aja dah. Enggak, itu intinya aja gitu. Oh, ya. intinya. Intinya aja. Sama-sama Mulai egois. dah, panas gitu aja. nanti guys, panas nanti. Oke. Kalian nonton terus nanti panas ini. Ya udah nopal. Yang penting 10 tahun gak dibahas Dengan- terus ya. Kalau Bentar. kalau aku sih Itu baju Gimana? kurang itu bolong apa gimana, Pal? bolong. Oh iya. Astaga. Kalau di sini Pak. ya. Sultan Cilacap. Coy. Sultan Oh my Cilacap. Oh, God. kirain- Sultan Cilacap. Kirain emang stylenya gitu kan. Biasa kan Guys, style guys. bolong-bolong kan ada ya. Biasa kan Oh, ada iya. ya. Sultan Cilacap Iya kan? kita guys. Betul, bolong guys ya. Oke, Pal. Baju bolong lu tidak mempengaruhi. Gak, Pal, opini lanjut. bagus lu, Pal. Jadi aku kasih nilai 7,5 by the way. Baik banget. Kenapa tuh? Jil beda 7,5 setengah doang. oke lah. Ya normal lah, nggak bagus-bagus banget, tapi ya nggak boring banget karena ya tadi udah dibahas banyak gitu kan dari strategi terus aku sambil baca noteku by the way ini karena ya aku kasih Iya, alasannya not nggak jauh beda Sama sama lagi gue videoku juga. jadi Hebat ya pada bikin notes ya. Iya anjir. strateginya karena kemarin kalau bisa dibilang tadi sama Dims gitu kan bener-bener pure strategi tapi bisa dibilang balapan kemarin itu menjadi pembuktian buat Verstappen karena kan kayak Again ya. ya lagi jadi pembuktian Verstappen dari kemarin dari dulu malah dari tahun lalu kayak wah ini menang mobil doang kemarin tuh McLaren mobil terbaik di grid masih aja dipantatin sama Verstappen ya Lihat Perez karena tuh, ya lihat Perez. ya itulah ya kita udah di sini udah sering bilang ya dari kemarin juga kalau kalian mau lihat performa Red Bull lihat SP11 di posisi berapa dan kemarin SP11 finish di posisi ke-8 ya Surat kalau bisa peringatan dibilang, ke-11 guys ya. Yoi. SP 1.1 guys. Verstappen doing a great job dan driver of the day kemarin sempat panas ya aku ikutin di Twitter panas banget karena driver of the day itu jadi kayak ya kita tahu Popularity itu adalah contest. kontes popularity cuma kemarin bener-bener kelihatan banget bahwa DOTD adalah popularity contest yang mana ya mungkin bisa diperdebatkan di kolom komentar gitu kan apakah DOTD ini dibuang atau enggak karena kemarin jujur menurutku DOTD-nya ya Max Verstappen of course Max Verstappen pakai mobil ya nggak pelan-pelan banget cuma McLaren emang sebagus itu terutama di sektor 2 dia itu McLaren sektor 2 bagus banget jadi ya somehow Verstappen win it again Verstappen finds a way dengan jarak 2 detik di lap terakhir 2 detik yang mana kemarin Ilham sempat bilang waktu nobar kalau jaraknya 1 detik McLaren ngamuk-ngamuk tapi ya 2 detik berarti nggak usah ngamuk-ngamuk lah ya karena Hampir ngamuk-ngamuk. ya hampir ngamuk karena ngejar Verstappen dan nyalip Verstappen itu adalah dua hal yang beda. So Betul sekali, betul. itulah kayaknya penjelasanku buat nilai 7,5. Oke, kemarin kalau di Barcelona mungkin gue kemarin yang ngasih waktu di stream gue ngasih 7. Tapi mungkin gue ngasih 6 kali ya. Mungkin gue supaya Wah, beda aja lah. kenapa tuh? Gue ngasih 6. Karena kemarin Supaya beda aja anjir. enggak karena Sebuah alasan. ya enggak selain itu ada lagi alasan yang lain. Karena kalau dipikir-pikir kemarin Barcelona itu gak ada overtaking spotnya cuma di turn 1 guys. Sisanya gak ada. Sisanya gak ada. Di RS padahal ada 2. Tapi overtaking spot cuma 1 gitu. Di turn 1 doang gitu. Dan itu pun untung udah gak ada chicane terakhir ya. Kalau ada chicane terakhir gak bisa nyalip itu bisa-bisa. Aduh, makin gabut. Makin Mungkin gabut. McLaren menang itu kalau nggak ada chicken terakhir. Iya. Yes. Mungkin McLaren yang menang. Dan Yakin. kita perlu ingat Barcelona ini track yang semua tim punya data yang paling GG ya. Banyak. Datanya. Iya. Tim Banyak. apa sih tradisional lah. Sirkuit yang memang dipakai buat testing juga. Ya kan biasanya pre-season testing gitu. Jadi datanya emang terkumpulnya paling oke di Barcelona. Jadi di Barcelona mungkin bisa kita simpulkan bahwa mobil nomor 1 mungkin McLaren sekarang. McLaren, Red Bull ya Max sama McLaren sih mungkin gue masih 11-12 ya. Max sama McLaren ya teman-teman ya. Terus kedua berarti mungkin sekarang Ferrari sama Mercedes
ya mungkin sekarang Mercedes lebih kenceng dikit ya, tapi masih nggak terlalu jauh. Kalau dilihat memang di atasnya Ferrari tapi tetap Mercedes. Sisanya baru yang lain-lain gitu ya, yang Yang nggak jelas itu belakang. Big Four tetap mereka lah, Big Four tetap. Alpine tukeran posisi sama jadi McLaren sama Red Bull kalau kalian main F1 game mungkin kalau di R&D itu mirip gitu ya, kayak kejar-kejaran bisa kejar-kejaran ya. Udah mepet lah gitu. R&D-nya tuh barnya tuh mirip dan mungkin McLaren dia nomor 1 tapi Red Bull nomor 2 tapi nggak jauh gitu, kayak mepet banget gitu. Jadi kemarin terbukti buat kalian yang mungkin bilang Max Verstappen menang mobil doang, nah itu kemarin tuh buktinya teman-teman. Kalau Verstappen itu tidak menang mobil doang kayak guys ya, karena kemarin ya kalian lihat Sergio Perez cuma bisa naik kalau misalnya mobilnya kenceng itu naiknya harusnya P3 gitu ya. Atau P5 deh, top 5 gitu. Kemarin cuma bisa P8 dari Perez. Walaupun emang startnya di P11, tapi kan lawan lu itu cuma Alpine. Siapa lagi? Megap jir lawan Alpine. Ya, sampai 2 Ferrari Alpine aja enggak itu. Enggak sampai Ferrari kan. Iya, enggak sampai 2 Ferrari. Alpine sama apa lagi satu lagi yang start di depan dia. Oscar Piastri emang kemarin lagi off day, maklum ya sih baru tahun kedua, tapi Checo Perez ya gimana ya dia dengan ya tapi bukan Oscar masih finish P7 kan? Iya P7. Iya maksud gue dia ngejam Alpine sama apa lagi? Ya maksudnya compare to Norris maksudnya. Norris kan P berapa? P2. Ya. Harusnya kan mungkin Piastri bisa top 5 sih harusnya ya. Karena lagi off day sih dia. Karena McLaren mobil tercepat nih sekarang teman-teman, dinobatkan mobil tercepat. Mungkin nomor 2 bisa Mercedes kali ya, mungkin ya. Kalau ngelihat Perez ya, kalau kita ambil dari Perez ya. Jadi nomor 1-nya McLaren, terus nomor 2-nya itu Mercedes, terus Ferrari, mungkin Mercedes, Ferrari, Red Bull tuh kayak tipis banget gitu. Performa 1 2 3-nya itu mereka kayak di mix. Jadi sekarang rajanya masih McLaren nih. Gitu. Kalau lihat kemarin ngambil dari Red Bull ya. Ferrari masih di bawah. Iya. Kalau peringkat keempat. Di tikungan ya. terakhir yang paling kencang tuh Mercedes tikungan terakhir somehow. Ya. Betul. Ferrari yang paling pelan speednya di tikungan terakhir. 200 di orang-orang 290, Ferrari tikungan terakhir cuma 270. Ya, which means mereka nggak bisa carry speed banyak kan di terakhirnya. Itu loss 0,1 0,2 itu. Yes, jadi ya itu kurang lebih mungkin dari gua 6 karena ya mungkin 6,5 lah ya, 6,5 karena nggak terlalu banyak salip-salipan. Pertama 1 2 3-nya nggak berubah, ya kan nggak berubah. Ya Norris doang turun, tapi P3-nya masih Lewis gitu kan. Jadi Russell ya kemarin boleh lah awal-awalnya bagus startnya. Salah strategi deh ya. Salah strategi. Dan emang nggak bisa sih, maksudnya kalaupun kita harus tanya Nopal sih sebenarnya. Kenapa tuh? Kita harus tanya Nopal. Kemarin waktu stint terakhir itu posisinya gue kepo sama 2 sih Pal. Itu yang megang ban soft, yang possible untuk soft itu siapa aja kemarin? Maksud gue karena kan yang ganti ke hard kan itu ada 2 kan kemarin. Sainz sama Sainz yang nyoba, Sainz dan Russell mencoba 2 hal yang sama lah kita lihat ya. Sedangkan Hamilton dan Leclerc melakukan hal yang sama juga kan. Lu kan pemerhati Pirelli nih Pal. Itu kemarin waktu mulai balapan semua tim punya ban medium baru sama punya ban hard baru. Yang punya ban soft baru itu cuma 3, Verstappen sama 2 Ferrari. Nah berarti kalau kita lihat dari penggunaan ban bentar. Kemarin Verstappen itu gue inget banget startnya pakai ban bekas guys, 3 lap, soft bekas 3 lap. Soft bekas gitu kan. Jadi kalau kita lihat dari penggunaan ban semuanya itu ya Russell ya, maksudnya di top 5 lah bisa dibilang yang content for the win itu di stint kedua pakai ban medium. Nah di yang menandakan di stint terakhir harusnya Russell itu bisa dikasih ke soft. Jadi emang kalau kata Pirelli itu sebenarnya bisa dilihat soft medium soft sih yang paling masuk akal buat stratnya. Soft hard soft bisa, soft hard medium atau soft medium hard bisa, tapi ya di akhirnya kalau kata Pirelli rekomendasinya itu emang pakai soft baru medium dan gak direkomendasiin pakai hard. Jadi emang jujur waktu si Russell dikasih hard kayak loh kok hard kenapa harus dikasih hard? Karena misal
Aku paham karena Mercy ini kan pasti mau nyoba sesuatu yang out of the box. Tapi Ya. kalau ngelihat hard yang kemarin dipakai C1 terus ngelihat kondisi track di mana di awal softnya itu degrade-nya nggak terlalu ekstrim gitu. Bisa dibilang kalau misal biasanya track panas gitu kan softnya cepat habis. Nah kemarin Ya, soft yang di bawah itu C3 yang biasanya jadi ban hard, atau ban medium. Jadi jelas durable dan ya jujur kalau aku bilang sih buat Russell harusnya kemarin bisa top 3 cuma sayangnya itu ya pertanyaanku sama kayak Hilam kayak karena sayang nggak dikasih ke soft. Harusnya Iya Russell kan? lah sih yang Masuk- medium menurut gua. Masuknya Iya. kecepetan, masuknya kemarin. Early banget. Iya, Nggak makanya- bisa. makanya sebenarnya dua-duanya agak-agak questionable menurut gua. Karena Ya kemarin mereka cuma basically split strategi aja kalau menurut gua mah kayak ya Betul itu ya juga. udah Ya, sama karena kan ada dua. Ya udah kalau misalnya Russell kan mereka harapannya cuma gini, Russell nggak works, ada Hamilton udah gitu doang. Jadi Indian mereka masih 3-4 gitu. Tinggal Ya. siapa yang works aja di antara mereka ya berdua. sama lah sama Ferrari. Cuman kan kita nyebutnya apa ya? Aftertaste-nya jelek lah. Iya, Dalam artian kesana lu kayak should have been good. sekarang gini, dua-duanya yang dikasih ban hard adalah yang harusnya punya favorable strategi. Mm-mm. Russell lagi leading, Sainz Sainz di sampai depan harus track. minggir coy. Nah, mungkin kenapa kok Russell dimasukin duluan? Kalau menurut gua ya, karena dia mau undercut, simple aja udah. Dia mau undercut karena Russell di depan masuk duluan gitu. Harapannya undercut kan. Kan simple aja gitu. Jelas. Jadi makanya menurut gua kemarin strateginya nggak salah-salah banget sebetulnya. Endingnya kita tahu bahwa strateginya salah karena kan ya udah Ya. kita udah tahu jawabannya gitu. Tapi apa yang di pikiran mereka sebenarnya oke gitu. Masuk early, pit early untuk undercut karena mereka tahu pace-nya nggak cukup buat ngejar ini mereka Norris sama sama Max gitu. Mungkin kan harapannya Russell mungkin Norris dulu kali ya. Mungkin nggak usah ke Max lah. Norris gitu. Kan kemarin kalau nggak salah waktu Russell pit itu sama Norris jaraknya nggak jauh-jauh banget tuh. Kayak 2 detik apa berapa gitu. Jadi mungkin sekitar makanya gitu lah. dimasukin early banget. Oke, kita undercut aja pakai ban hard sampai finish gitu. Nah, ujung-ujungnya Ya. nggak works kan. Ya Gitu. ya in hindsight kita ngelihatnya jadi ini mereka mengambil fight yang salah sih menurut gue jatuhnya. Jadinya walaupun ketika ngepit dibilang ke siapa namanya dari radionya Russell dibilang kan memang akan close sama Hamilton di akhir kan, tapi ujung-ujungnya Iya. Jauh banget. nggak close, malah close ke Charles, dan Charles Hampir kemarin kejar udah iya kan, setengah detik. Ya. dan kemarin gua pikir itu ketika dikasih akan dibalikin kalau nggak balik. Nggak Memori sempet. gue paling deket misal Hungary tahun berapa? 2017. Ya, Bottas sama Hamilton. Bottas, Iya, Jauh banget 2017. Gue nggak tahu. Iya nggak, tapi maksud gue kalau lu mau fair, ya harusnya gitu. Kalau nggak ya itu gue rasa bakal di fight abis-abisan sama Carlos kan. Karena lu maju ke depan lu nggak dapet. Mau nggak mau. Cuman jadinya sebenarnya intra timnya jadi agak berantakan menurut gue. Dan Ya, tercermin di akhir balapan lah. apa menurut gue itu kemarin pelajaran aja buat Mercedes, karena menurut gue mungkin kemarin Mercedes pede kali sama pace-nya, jadi udah kita pasang ban hard aja buat undercut gitu, karena ya memang terbukti emang mereka kenceng gitu harusnya gitu kan, cuma mungkin ban hardnya aja yang mungkin miskalkulasi lah mungkin dibilangnya ya, kita secara halusnya bilangnya miskalkulasi, karena makanya yang gue bilang kalau nggak works masih ada Hamilton, jadi yang kemarin memang Hamiltonnya kan berhasil gitu kan, dan Russellnya ya dibilang gagal banget juga enggak lah, karena masih P4 juga. Jadi hampir. Kalau satu lap lagi mungkin ya kesalip ya. Itu. Iya Malah kan? crack. Ya. Jadi ya kalau menurut gua kemarin miskalkulasi ban hardnya aja kali ya. Karena ban hardnya ternyata nggak sebagus itu. Ya, Cuma decknya ternyata nggak separah itu. Cuma ide strateginya gue paham lah, karena mereka mau undercut dan karena ya mereka selama satu musim ini mereka baru ini di depan anjir, jadi mungkin mereka kagok juga kali ya untuk bagi strateginya kayak gimana, mana yang baik mana yang bagus, apalagi habis ada isu-isu Hamilton yang disabotase dan segala macam gitu. Ya. Jadinya Jelas. mungkin ya ini yang akhirnya
ya mungkin jadinya mereka juga bingung, kita ngasih strategi yang favor kemana gitu. Mungkin dalam hal ini kemarin kesannya Hamilton yang favor gitu mungkin. Buat buktiin ya. Nah, mungkin juga gitu kan. Mungkin juga gitu. Jadi kita nggak tahu soalnya. Jadi ya. Maksudnya ini baru pertama kali mereka strategi kayak gini. Maksudnya semoga ini dijadiin pelajaran dan kedepannya mungkin mereka bisa ngelakuin strategi yang lebih works lagi. Jadi kemarin harusnya mungkin yang kalau gua mungkin Russell nunggu Norris apa yang dilakuin Norris ya, karena kemarin nggak terlalu jauh, masih nggak yang sampai jauh banget gitu. Jadi mungkin iya Norris, misalnya Norris pit nih, nah baru Russell ikutan pit juga, mungkin gitu sih. Tapi kalau kayak gitu adunya adu pace. Kalau kemarin Russell duluan adu strategi, ya kan, mau undercut gitu. Jadi ya tergantung mereka maunya yang mana. Kalau gue sih lebih suka adu pace karena kan Mercedes kemarin juga ya lumayan lah, not bad. Apalagi Russell sempat mimpin kan lap 1. Jadi ya juga harusnya gitu. Jadi ya itu tergantung. Dan kalau ngomongin kayak tadi itu Russell ngeliatin Norris, nah jangan lupa Verstappen di depan guys. Verstappen di depan bisa dibilang dia di P1 itu yang ngatur tempo gitu. Jadi kayak dia ngatur tempo kapan belakang-belakangnya yang konten buat win mau pit stop gitu kan, karena dari di balapan kemarin nah Verstappen itu dia pit timingnya selalu setelah Mercy ya, selalu setelah Mercy, yang mana kalau bisa dilihat berarti kayak Mercy itu ambil decision buat oke, kita coba undercut, gagal. Yang pertama gagal, yang kedua yang barusan kita bahas gitu kan. Oke, kita coba undercut tapi lebih ekstrim, dikasih ban hard, gagal juga gitu kan. Tambah gagal. Dan kalau dari pitnya Verstappen ini, 2 pitnya Verstappen itu dilihat Mercy sama McLaren sama-sama adaptasi. Yang di awal Mercy-nya pit duluan, terus ngelihat siapa namanya Verstappen sama Norris. Nah Norrisnya di long kan, long. Nah di stint yang kedua menuju ke pit yang terakhir, McLaren-nya nggak se ekstrim sebelumnya gitu kan, nyoba overcut-nya nggak se ekstrim sebelumnya, cuma beda plus 2 atau plus 3? 3 lap. Verstappen lap 45, Norris finish pit di lap 48, dan ya lumayan jauh juga gitu kan. Apalagi kita juga tahu, kalau kalian nggak nonton, kalian harus tahu guys, pit stopnya ngampas. Oke lah, sedetik lebih lambat lah. Mobilnya kenceng, tapi kalau pitnya ngampas buat apa coy? Dan kebetulan kemarin dua-duanya ngampas ya lawannya Max gitu kan. Mercy nyangkut, Norris juga nyangkut. Sempat ada momen itu juga ya. Russell kan. Ban belakang kirinya Russell, belakang kirinya lama, ceret langsung 4 kali anjir. Nah itu mungkin salah satu bikin strateginya jelek juga gara-gara itu juga, 2 detik. Ya kan. Kemarin intinya too much mistake lah tim yang lain. Jadi Max ya menangnya Max Verstappen easy ya, 1,9 anjir pit stopnya. Gila apa? Siapa pit 1 1,9, yang kedua yang agak pelan ya, yang 2,9 ya. 2,9 dibandingin sama Norris yang 3,6 sekian, hampir 3,8 itu. Ya itu bener-bener ngaruh banget. Dan ya di akhir balapan kayak Norris pun kayak mungkin dengan pit yang nggak harmonis itu, jadi kayak dia out of his thoughts lagi gitu loh. Jadi nggak sebagus biasanya, karena kalau dilihat ya, jadi kemarin balapan dibagikan ada 3 stint nih. Stint pertama Verstappen dominate banget, dia selalu lap time-nya lebih kencang daripada Mercy sama McLaren-nya Lando gitu kan. Nah di stint kedua Verstappen sama Russell nih yang pace-nya itu kayak naik turun. Lando Norris kenceng stint kedua, karena kemarin kita lihat juga kan the gap-nya 3 detikan kalau nggak salah, sebelum sampai 3-4 detikan. Dan terus pas pit stop langsung naik jadi 8 detik, keluar pit jadi 8 detik. Dan emang di kayak sisa 10 lap McLaren-nya tancap gas, tapi setelah pit itu tuh kayak kelihatan vibe buat nge-push-nya mungkin bisa dibilang hilang, karena pitnya itulah kebanyakan 1 detik yang benar-benar krusial banget.
Overrate juga nggak sih lu ngelawan Max yang ngejaga ban, jadi pas Lando udah deket ya Max tinggal nge-push lagi, bannya masih enak. Ya makanya Lu ngejar orang yang ngejaga ban anjir ya. ya tapi menurut gue Dim ya, kalau misalnya itu nggak mistake ya kita ini jadi apa namanya kosakata kebangsaan kita lah ya, if your mother had balls. She would have been a dad. Dia lagi minum. Untung belum minum. She will be my dad. Oh. Kalau begini ya begitu. Ya selalu if. Ya kan, selalu a lot of if. Tapi menurut ya kita bicara andai-andai lah. Kalau misalnya itu tidak apa nyebutnya guys, tidak terjadi pitnya, gue rasa 2 lap harusnya nyampenya 2 lap sebelum last lap. Yeah. Dan at least we got some battles lah harusnya. Belum tentu nyalip. Tapi ya belum tentu nyalip. At least nempel, enggak ya at least nempel lah, at least kayak Imola lah, apa 0,7 ya Imola ya. Ya tipis ya kan? Tipis. Ya maksud gue lu akan dapat DRS di 2 lap terakhir lah, tapi ya it didn't happen. Ya balapan itu dari kita mungkin karena kita sering balap juga ya, kita ngeh balapan itu adalah kumpulan dari hal-hal kecil, dan ternyata hal-hal kecil yang kayak gini yang ngebedain lu menang dan kalah. Kalau Lando bilangnya anjir ini lebih karena gara-gara start gue jelek, dan ya kan di post race dia bilang gitu kan, ini lebih karena start gue jelek dan gue harusnya yang ada di posisi max untuk bisa ngontrol pace di depan, dan posisinya overcut lagi, sedangkan posisinya dia keambil sama 2 orang. So ya banyak sekali kemungkinan yang banyak yang if-nya yang kemungkinan terjadi, tapi ujung-ujungnya 7 out of 10 kita Wilhelmusan lagi tahun ini. Kemarin terima lah gue, orang fight kok menang. Tapi main strategi lah, masih asik. Kemarin masih oke. Masih asik. Mau dibilang setidak dominan apapun Verstappen, tahun ini tetap 7 out of 10, gila. Iya sih bener. Gila kan. Dan 7 out of 10, kita hitung ya, 7 out of 10 itu satunya itu adalah Verstappen DNF. Yang satu adalah Monaco, which is ya lu can't do anything about Monaco. Yang satu lagi adalah kalah di pit stop. Safety car. Kalah safety car di Safety car error lah ya. Safety car error lah ya. Di Kanada juga safety car gak sih? Yang ngebantu. Kanada kebalikannya dia kan, makanya payback gitu. Tapi maksud gue gak apa-apa, maksudnya Verstappen masih kuat banget lah. Verstappen kuat banget, tapi udah kekejar gitu aja. Ya. Mobilnya udah kekejar. Orangnya belum. Jadi sekarang itu orangnya belum. Verstappen kalau mau menang dia harus kembali ke level dia tahun 2018 2017 gitu lah. Jadi ngandelin dia nge-push sama ya minta luck dikit, karena kayaknya kalau dari musim lalu itu luck gak perlu dipakai lah, karena Verstappen mobilnya udah kencang gitu kan, P1. Nah sekarang kalau misal mau menang melawan tim-tim yang udah mulai naik, udah at least bisa dibilang masuk ke levelnya Red Bull, Verstappen lagi perlu luck lagi nih, karena kita udah lihat ya di Kanada di mana Mercy bagus banget, McLaren bagus banget, Verstappen dapat luck, Lando Norris kena safety car ketika dia udah lewatin garis pit lane gitu kan. Dan kemarin itu dia nggak perlu luck, cuma tinggal perlu skill yang mana ya udah terbukti lah ya, skill jaga bannya bagus, dan pace-nya konsistennya mantap sih. Kalau kalian lihat datanya guys, kalian mungkin coba lihat datanya kalau kalian mau lihat datanya search saja f1tempo.com, itu ada data Verstappen. Kalian lihat data Verstappen itu kayak dia bakalan nggak konsisten kayak 4-5 lap sebelum pit, tapi sebelum itu rata terus lap time-nya, terutama di awal balapan. Stint pertama yang tadi aku bilang, stintnya Verstappen itu di awal balapan dia pace-nya konsisten banget. Disuruh sama GP. This is our only chance, go for it. Ya. Langsung itu lap 2 coy, gila itu keren banget. Lap 2 disuruh nge-push langsung sama si GP untuk ngambil P1-nya. Gak bisa lah, Verstappen tuh
bukan Verstappen-nya doang yang jago guys, timnya juga ada GP, Timnya juga ada. bagus banget, ada Hannah Smith, jadi bagus timnya, jadi susah untuk ngalahin Ya walaupun mobilnya enggak ya, Gue bilang enggak. surprisingly. Mobilnya udah kekejar. Ya mobilnya kenceng, cuma maksudnya udah nggak sekenceng dulu lah. Sekarang udah. Ya, betul, tapi betul, masih betul. kenceng lah, masih kenceng gitu. Masih kenceng. Masih kenceng. Cuma Ceko aja yang kayaknya kurang maksimal aja. Ya balik lagi karena Ya, kalau- mobilnya build around Verstappen guys ya. Karena Ya kalau mobilnya kurang build maksimalnya around satu weekend nggak apa-apa lah, gue masih maklumin. Piastri nggak satu weekend nggak perform, oke lah. Tahun kedua dan Iya. satu weekend tidak perform, di weekend lainnya masih ngimbangin Lando. Ini nggak performnya berapa weekend coy? Ceko itu sekarang dan kemarin harusnya balapannya top 5 sih. terus Harusnya dan- rajin top Iya 5 aja makanya sih. nggak performnya berapa weekend coy? Dan Berarti lu emang terus 2 tahun. Emang sejelek itu mobil Red Bull berarti maksudnya udah turun banget. Plus ditambah dia nggak cocok stylenya sama, kan stylenya oversteer banget gitu. Jadi Pereznya nggak nyaman lah. Aduh, anaknya 4 brother, masih butuh kerja brother. guys. Jangan dipotong Oke. dulu. Iya So, kan? Sekolah. ya. Anaknya Duitnya butuh banyak, uang 2, buat 3. sekolah brother. Duitnya 1, banyak. 2, 3, 4, 5, 6 Enggak lah. habis kah ceritanya guys? Kayaknya iyalah ya harusnya. Paling ke posisi belakang itu Iya. yang unik adalah ketidakkonsistenan semua tim selain top 4-nya itu. Aston nggak Iya. konsisten. Picard Alpine tiba-tiba Ya, hilang. Picard, coy. Iya, Picard juga hilang. Itu Iya. aneh banget kemarin tuh. Kalau kalian lihat di belakang, Vicap sampai guys. akhirnya, iya. Vicap sampai akhirnya kalau nggak salah ngepit lagi di belakang, ngepitin Yuki Iya. buat apa ngetes ban kayaknya harusnya. Buat data Bener, doang Pal. kayaknya. Buat data Iya doang. buat nyari data seingatku di akhir-akhir stint. Iya. Yang Soalnya kemarin. malah kenceng. Nah, itu dia. Iya. Kan itu, guys. Berarti Sauber kemasukan Ilham sama Mike anjir. Sauber ke ini ke apa? Kalau menurut gue Sauber kebanyakan ngetes di Spanyol. Jadi mungkin Oh iya sih bener. Dia testing bagus mulu di situ ya. testing mulu gitu kan. Jadi mungkin bagus di Spanyolnya. Ya. Gitu. Jadi Alpin ya, coy. Ya, Tepuk tangan Alpine dulu yang nggak sih? lompat banget. Si Alpine sama. emang Tangan dia- dulu gak sih? Kemarin sasisnya pakai entengan ya si Gasly sama Ocon ya dari yang Iya. sebelum-belumnya lebih enteng dari sebelum karena kan yang sebelumnya kan berat overweight jelek lagi warnanya kemarin warnanya agak bagus ya cuman yang gue gak suka emang pelanginya aja sih ngapain sih taruh situ lagi ya lah Pelangi Dan Alpine agenda kemarin nggak lah. kena Agenda itu. overlap, guys. Alpine overlap kemarin ya? nggak overlap Nggak, by the way. iya. overlap sampai yang ke 12 doang Yang gua nggak nyangka itu William sih. Bukan doang, William overlap tuh juga. anjir kemarin gila banget Pelan pace jelek banget. banget anjir. Pelan Jalan banget pabrik sumpah. zero. Minimal Tahu. padahal kemarin tuh udah digadang-gadang guys ya. Wah, Logan Sargent udah pakai chassis yang 1:1 sama iya. Albon. Great, iya. Wah, Perez siap-siap nih ke out qualified lagi. Anjir jelek banget. Jangan dipuji guys kuncinya. Tumpah. Iya. Jangan dipuji ya. Jumawa cok itu. Cacing sama Najis, kalian, ya. guys. Jadi ya William, ya kita ini kalau kata Winda Basudara tuh amonali guys ya. Anjir. Anomali. Cuma lu lihat streamnya Winda kalau ngomong amonali cok. Semua. Anjrit. Cuma lu lihat. Nipo ya. Iya, Oke, jadi oke. ini Spanyol ya kita lihat next karena Spanyol ini track yang ya seperti yang gue bilang tadi pre-season testing banyak dilakukan di sini. Jadi kita langsung nanti di Austria karena Austria ada sprint race juga, praktisnya nggak banyak. Jadi dan di sini Austria juga merupakan track yang kalau menurut gue mirip-mirip Monza karena banyak gaspolnya dan ngerem tuh. Kalau di F1 24 tuh ya sekarang ngerem cuma beberapa corner doang di situ. Jadi benar-benar track yang gaspol doang gitu teman-teman. Maksudnya kebanyakan gasnya daripada ininya remnya. Iya. Jadi kita akan lihat nanti Austria. Tapi sebelum Austria, tadi kita balik dikit bahas Alpine. Alpine by the way lagi ngepepet Sainz. Carlos. Ya sabar. Udah Panas. bawa Bapak Flavio gitu Ada yang kan. balik Pal. Nah itu Pal Apa yang balik video? Pal. Nah, iya. Gue lebih Aja guys, di Singapura ya Alpine menang nih. Tunggu Guys. aja guys. gue lebih kaget Flavio balik coy, dan ternyata itu bandnya udah ditarik dari 2011 dan gue Iya. nggak ngeh. Gua- Anjir, Gue pas bahkan dia ya, tiba-tiba balik coy. gue Anjir Flavio balik. iya. Kapan lalu kandidatnya tuh ada satu nama cok.
Binotto. Binoto. Binotto. Anjir. Iya, tahu Jadi- Flavio Briatore. Padahal dia di bandnya tuh dari semua itu ya, dari semua aja. Dulunya iya, katanya. terus Dulunya. ternyata 2011 itu bandnya udah ditarik. Gue baru baca lagi, ternyata berita yang itunya nggak nyampe ke permukaan. Maksudnya ya mungkin gue masih muda lah di 2011, gue masih muda dan gue nggak ngeh. Gue cuma ngeh waktu 2008, 2009 dia di band for Bennett, life. Terus ya. gue nggak Ah, tidak mengikuti lagi gitu karena dia kan basically out of F1 kan. Terus kemarin pas baca-baca lagi, wow. Dia cuma Ternyata jadi apa Flavio sih? udah- Bukan tim prinsipal kan, tapi kayak Bukan. penasehat atau apa gitu ya? penasehat gitu ya. Ya. Penasehat lah bisa dibilang sih Ya. kayaknya. Tapi kalau Ini menurut adalah- gue ya, Kalau- kalau ngelihat Bruno ya, kayaknya enggak lah. Kayak Amin. itu kayak Bruno itu bonekanya si ya. Oh iya juga. Nah itu makanya bisa dibilang ya nggak sih? penasehat gitu kan. Penasehat. Dibilang penasehat. Lu lihat modelannya Bruno dah, orangnya kayak gitu. Terus ada Flavio gitu. Ya ini sorry banget ya, maksudnya Ya. gue lihat dari segi penampilannya gitu. Tapi real Yang coy. Bawa. yang terlihat berkuasa itu Flavio. Iya, lihat Iya. auranya guys, aura Iya. coy. Iya. Ya Aura. kemarin dia sempat di interview kan di grid kan. Ah, Wah anjir udah tua banget sekarang kayaknya dulu dulu mah tua, Lifetime. dulu tua juga. Ya, dulu tua, terus sekarang gue lihat, Nah, another 20 years tua banget. Karena kan dulu style mafianya. yang kan dengan style mafianya Iya, dan anjir. rambut putihnya itu. Cocok. Dulu kan Ini kita satu- tahunya tambah mafia sih. Ngopi sama ini cocok, ngopi sama stroll. Cocok banget anjir. Karena dulu kan- buka pistol. dulu masih dulu kemarin tuh kelihatannya udah mulai agak-agak kurus dan tua gitu lah gue ngelihatnya. Karena dulu kan terkenal emang maksudnya anjir dulu tuh zaman Alonso juara dunia udah 19 tahun yang lalu ya. Oke. Iya. Awas. 19 tahun yang lalu Flavio masih Wah, Ilham guys. ya masih sehat lah, Jat. Masih kelihatan sehat. Ya. Kemarin tuh udah beneran kelihatan orang yang bukan, gue ngeliatnya udah not fit untuk day to day gitu. Bukan lu kayak ngeliat, kalau ngeliat Toto kan kelihatan kan orangnya masih badan Wah, tegak gitu. Oh, masih umur seger berapa? ya. Ya Ya makanya. lu lihat Helmut maksud das, gua- bandingin sama Helmut. Oh iya bener. Itu Sama Helmut jauh. pas Ya oke lah. Ya bener lah. Jangan bandingin sama Toto. Toto coy, beda umur coy. Ya, oke lah sama Helmut bener. Ih, bandingin Menurut sama gua- Helmut. Ya surprising news mungkin dia bisa membawa bukan damage apa sih namanya, Dampak. ke Damage anjir. bahasanya. dampak baik, Malah- dampak yang malah- baik. Jangan Malah Pak, damage, Alpine guys. udah damage Pak, kenapa di damage Lagi lagi? sendiri ya. Parah banget. kurang. Enggak, semoga kan yang dibawa tuh dampak positifnya misalnya kayak balikin ke kejayaannya Renault, bukan skandalnya. Oke. Ya, ini konten buat kontennya Dims rame nih abis ini, tenang aja. Bahas Dia misalnya bentar lagi bahas nih. Wah, Wah, membahas balas sejarah sekarang. F1 Kasih Skandal. skandal. edition. skandal balik. Pecinta skandal emang Dims tuh Ya. guys. Gue Karena penasaran. Gue nggak ngikutin, gue nggak menjamani ya itu beliau Iya. itu. Jadi gue nggak bisa banyak komen tentang dia. Iya. Jadi ini tim yang mutusin hegemoninya Ferrari, coy. Tahun Ya, 2005. 2005. Itu dan Renault maksudnya 2004 2003 itu maksudnya performnya ya not that good gitu. Terus Kayak akhirnya di McLaren 2005 sekarang. Kayak McLaren Ya, sekarang. ya. Yang tahun itu. jadinya dia yang dari sekian banyak tim yang bisa ngejatuhin Ferrari waktu itu ya Renault. Bruno ini pada masanya sebelum akhirnya ketika 2006 Alonso Bruno guys, cabut. Bruno Mars. Runo. Iya bener. Kuno. Ya, itulah. Crofty bacanya Nah, kayak Renault ya, kayaknya deh masih. ya bahasa cara baca Inggrisnya gitu. Renault. Jadi maksudnya ya ada momen bagusnya, ada momen shady-nya juga ini orang. Banyak So shady ya gitu. menarik Banyak untuk shady. dilihat karena ya kita tahu lah maksudnya di antara bukan cuma driver yang penting di F1 dan kita juga tahu, kita lihat secara jelas misalnya di Red Bull lah, di mana Ferrari, kalau lu nggak punya leader yang bagus ya mau sebagus apapun fasilitas lu, you're not going anywhere.
Yep, betul Ya kan, sekali. lu udah punya siapa Binotto. Binotto Mobil mana bagus ya, Cok? Mas. Mana bagus? Ya, Jadi nggak, maksud gue, jadi maksudnya engineer bagus, jadi engineer bagus. jadi Oh, engineer engineer, bagus, tapi engineer Jadi bagus. engineer bagus. kalau lu nggak bisa memimpin timnya, ya lu nggak kemana-mana. Berapa lama Ferrari dipimpin sama Dominicali? Ferrari nggak leadernya menang butuh apapun. kayak Michael Schumacher, butuh yang jahat. Ya, pembalap yang galak lah. Galak Sama ya, itu berani ngerombak apa struktur orang Ferrari, Berani coy. instruktur. Yes. Dan Bahkan semoga ya, beberapa semoga dengan orang. adanya Lewis ya, semoga Ya. strukturnya bisa keganti-ganti. Mungkin Yoi. Lewis minta lebih banyak orang black mungkin gitu, who knows. Ya Kan siapa bisa tahu. orang Inggris ya, orang Siapa Inggris tahu, gitu. ya kan? Perbanyak Iya, perempuan gitu, perbanyak Perbanyak perempuan. Lewis kan gitu kan, Nah. kan dia kan Ya, visioner ya. apa sih namanya, misionaris. Diversity, lah gitu. diversity. Nah, diversity. Diversity, diversity. Gitu guys ya. Semakin- Semoga ya, karena mungkin Yes. selama ini nggak ada yang berani ngomong mungkin di Ferrari, karena ya Ferrari udah terlalu besar Alis, guys ya, terlalu siapa yang berani ngatur. Kolot. Nah, mungkin Lewis Atasannya bisa kolot. ngatur gitu ya kan. We'll see, Ya. we'll see. Oke, ngomong-ngomong Ferrari ya kan. Apa nih? Nggak, semuanya lagi nungguin nasib Carlos Sainz guys ya. Semua tim, semua driver, karena kayak K-Mag, Bottas, Zhou itu semuanya lagi nunggu Sainz milih yang mana nih. Militer. Iya. Iya sih. Kasian banget sumpah. Jadi begitu Sainz langsung announce dia milih di tim apa, baru tim yang lain approach yang lain gitu. Oh berarti Ya. udah nggak di gua nih, ya udah gue yang lain gitu. Tapi selama Ya, Sainz belum menjatuhkan pilihannya, semua tim masih berharap bahwa Sainz akan ngambil di tim mereka teman-teman. Jadi gila ini Carlos Jadi Sainz gini aja kayak Carlos Sainz udah kayak Lewis Hamiltonnya tim mediocre guys ya. Yoi, let's go. Dia rebutin semua orang, boy. Kacau. Kayak dikejar-kejar apa? Dikejar-kejar cewek, tinggal milih mau yang mana gitu. Nanti cowok-cowok Ini- belakangnya Guys, milih kayak cewek Dims Islam. kalau lagi milih Osi nih. Enggak. Kan satu. Anjir. Cuma Oh, milih. Ternyata gitu guys ya. Satu di papan tengah. Gitu. Kayak Carlos Sainz ternyata gitu deh. Kayak gini rasanya jadi Lewis walaupun Iya. tim-tim mediocre. Gini rasanya dia rebutin ya. Ini rasanya direbutin gitu. ya. Dia yang Oh, Carlos alah, Sainz yang gitu. menentukan nasib-nasib pembalap lainnya yang di bawah guys ya. Yoi. Gila anjir. Ya kan kalau misalnya katakanlah deh kasarannya misalnya Zhou sama Magnussen, mereka berkesempatan untuk di Haas. Tapi kalau misalnya Carlos Sainz milih masuk Haas, udah mereka berdua nggak dapet kursi karena satunya udah Berman gitu kan. Udah kelar gitu guys. Jadi nasib driver-driver itu ada di tangan Carlos Sainz guys ya. Tapi Tinggal kayaknya kecil lah yang kemungkinan mana? ke khasnya ya. Enggak, ini kan gue permisalan gitu. Oke. Kalau Bisa, misalkan contoh gitu. Jadi tergantung ya bisa aja kalau Sainz tiba-tiba Haas lah gitu. Masih ada hubungannya sama Ferrari, Haas aja gitu kan. Oke. Iya, siapa tahu karena Alpine kan. Nah, Alpine nih yang katanya mau ditch mesinnya gitu. Nah, apakah akan ngambil Iya. mesin Mercedes atau ambil mesin siapa? Apa Ferrari Capek juga? bikin mesin sendiri. Ah, ya. Ini Iya kan? tapi ini tim menurut gue emang Enstone, kita nyebutnya Enstone based team ini ya berarti. Iya, tim Inggris kan. Karena- Tim Inggris. Tim Inggris, Basicnya Karena Inggris. maksud gue Alpine tim tim ini Inggris. udah Basicnya di Inggris kan dulu base-nya di Enstone. Maksud gue Benetton. karena dia berubahnya udah jauh banget. Benetton, Bruno, Lotus. atau Renault terus jadi Lotus abis itu. Lotus. Dan Lotusnya waktu itu Lotus itu ada Ngomong-ngomong dua, Lotus jadi ada dua lapar entity gue. kan. Biskuit Tim ada Lotus. tim Lotus sama Lotus. Iya kan Lotus aneh itu kan. Lotus Malaysia sama Lotus Inggris. Iya Nah, kan. And then Nah, Mau Lotus dan balon. seingat gue Oke, terus. waktu itu Lotus itu Wah, seingat gue Lotus mesinnya Mercedes ya waktu itu mesinnya ya. Waktu iya, Kimi kan. Mercedes. Iya, Enggak, iya, Renault. Lotus Renault ya, sorry oke. 2015 baru Mercedes pas Pastor sama Oke. Grosjean. Ya Oh. Lotus Renault, Lotus Mercedes, terus dibalikin namanya Renault jadi lagi. Renault lagi. Nah, Magnussen balikin di pabrikan balapnya. terus baru diputer lagi tuh jadi akhirnya Alpine. sekarang jadi Alpine. Ya, Gue sih kepingin balik Renault lah, tolong biar warnanya kuning. Nggak ada warna biru terlalu banyak, brother. Terus kuningnya Anjir, bener. Renault BWT, kuning sama pink, wah meninggal cok gitu. Livery. meninggal tuh. Livery akan gua hina setahun cok, gua hina-hina cok itu kalau kuning sama pink jadiin satu, sumpah. Wah anjir. Salah satu tim yang sejarahnya masih panjang lah. Iya. Yoi. Tapi kalau warna gitu kocak juga mau sejarah apapun anjing. Iya. Masih mending nonton host aja biru. Lagian BWT susah banget bawa. Nah, Red Bull cocok nih. Nih.
Nggak, BWT Red Bull. itu bisnis apa Red sih Bull. anjir? Biru dongker sama biru dong. air Wah. mineral. biru dongker sama pink masih oke nih. Nah, Red Bull tapi Iya, nggak masih mungkin masuk Red lah, Bull. masih masuk lah. Ke Ferrari gak sih pink merah? Jangan cok. Jangan. Secara fisik sakit ya ngeliatnya dia kayak. Wah itu aduh, keren aduh. sih. Warnanya pink merah, balapannya pelan, akhirnya badut. Mampus kata-katain lu setahun. Kalau menurut gue ya, yang cocok ya, sekarang di Mercedes. Hitam Oh, sama kalau pink. list- Sumpah, Blackpink Kalau guys. listnya jadi pink bagus sih. Gak serius, kalau listnya jadi pink bagus sih. Iya, Iya, sumpah. Black- Bayangin livery silvernya sekarang itu pink guys. Cakep. Enggak gitu anjir. Enggak gitu. Bener aja Bang. Enggak, opini lu enggak valid anjir. Enggak. Enggak valid anjir. Lulusan desainnya Enggak valid. Guys. Loh. Ini tuh ibarat Enggak, sorry. Mike Enggak. itu ibarat Masalahnya compare sama Alpine gitu loh, biru sama pink. Ya biru dongker bagus sama pink, tapi kalau biru mending, maksudnya warna-warna cerah itu harus dipadukan sama warna-warna netral seperti warna putih, warna hitam gitu maksud gua. Makanya kalau Mercedes hitam sama pink tuh bagus gitu loh masih. Ini real gua bahas Iya, teori bener. warna. ya. Jadi Cocok sih. kalau Ya. pink itu kan warnanya cerah, dicampur sama biru cerahnya Alpine nggak masuk gitu, tabrakan warnanya gitu loh. Iya. Makanya warna Tapi tadi cerah opini sama cocok tuh. warna gelap gitu. Aston cocok tuh. Enggak diem. Enggak, Lu yang Vettel 2021. yang Masih oke. agak anjir. Nah itu sama Masih aja. oke lah. Ijo sama pink juga nggak cocok, nggak masuk, nggak masuk. yang bener aja Guys, lu Dim, Maksudnya lu gimana, anjir? sama Mike tuh sama anjir. Lu ngasih opini itu kayak lu lagi satu lab, udah bagus, terus lu terakhir lu keluar. Gua Invalid, opini lu invalid semuanya. nggak, opini gue bilang Mercedes warna pink itu lebih bagus daripada Alpine yang sekarang. Iya, nah kalau Iya. opini gua itu karena Aston Martin itu pinknya tuh list, bukan pink semua. Pinknya tuh list doang. Metalik Ya. bro. Akhirnya tapi sekarang kita udah biasa ngelihat Alpine yang biru pink ya, jadinya mungkin Iya. mata kita udah ya udahlah gitu. Kayak dulu waktu gue jadi inget Ferrari ada ijo Mission Winnow tuh, itu pingin gue bakar cok itu cok. Tolol banget itu, ya. Itu pingin gue bakar tuh mobil, sumpah jelek banget. Tapi gue paham. Pelan lagi. Enggak, tapi secara desain filosofinya gue paham karena di beberapa negara Mission Winnow-nya nggak boleh tayang. Jadi Iya, rokok. ama desainernya dibikin menohok supaya orang-orang inget di situ tuh ada tempat Mission Winnow. Bener secara. Kalau pink biru nah itu filosofinya apa cok gitu kan. Sama Mike, biar ingat itu pink BWT. Tapi kan nggak Gitu hilang. kelihatan. Tapi kan pinknya nggak hilang. Oh, Liverynya ada terus gitu. Nggak perlu bener. diingetin tiap race gitu. Iya sih. Iya kan. Kalau itu yang Mission Winnow hijau memang wah gue mau muntah sih ngeliat liverynya sumpah. Itu jelek banget Penistaan itu. Ferrari Itu anjir. penistaan sih itu, heran gue. Dari dulu kok opini Mike masih sama guys ya. Pengen buta itu dulu pertama kali lihat gitu juga soalnya. Ya memang Jok. Gak akan pernah lupa, tapi berhasil ya. Desainernya berhasil bikin gua nggak lupa sama Iya. itu Mission Winnow hijau gitu. Jelek banget itu. Itu Iya ampas sih. banget anjir. Itu Ya. bagus. Am. Ampas banget anjir. Kita jadi bahas livery ya ngomong-ngomong ya. Gara-gara pink ya. Jadi ya. Oke, kita balik ke Ferrari guys. Kita bahas Ferrari di akhir. Ada- lagi. Ya nggak apa-apa lah. Karena emang tadi kita udah bahas banyak yang lain. Oh iya. Pertanyaannya, ada apa dengan Charles Leclerc nih guys? Karena Leclerc Leclerc. kayak orang yang berbeda sumpah. Leclerc kayak FP3 tiba-tiba nyenggol Norris gitu. Anjir, Itu kan gue mau ngeluarin itu jokes. Gue mau ngeluarin konsep, jokes boy. takut stream ini jadi. Jangan, Barusan. ini bukan stream guys, ini bukan stream. Nggak, stream, Oh, sorry. Oh iya, Gua ngeliat- bisa disensor. Lu lah. Sorry, ntar gue Lu. ngomong stream nanti Lu mau stream, kalian ada yang lagi ya. ngechat, Sorry, kok sorry. nggak dibaca chatnya? Iya, Sorry. ntar chat marah, Iya. ntar chat Gua- marah lagi, Cok. Gue mau membuat opini yang mengaitkan dengan keadaan lokal di Indonesia, tapi gue takut banget. Waduh. Streamnya Udah, di-delete, anjir. Udah jangan. Gitu, guys, ya. Gitu aja. Ini jatuhnya lagi villain. Jokes gue Ya. masih lebih enak. Mungkin Alexander lagi ngambek, dia jadi balapannya bete. Ah, Enak kalau alasannya Mungkin- gitu. mungkin Leclerc Oke. lagi berantem sama Alexandra guys. Yo, Oke. cewek tuh ngaruh, Bro. Ngaruh, Oh. brother. Pernah Lu nih. lihat nopal, lihat.
Dadah. Anjir. Langsung ke Australia guys ya, meninggalkan Indonesia tanah tercinta ini. Langsung cabut anjing. Dadah. Tuh Vettel tuh empat kali cabut. Pal di belakang tuh. Vettel lu 4 kali cabut. Enggak itu salah, itu tuh 4 bulan setelah enggak jadi deh. YTTA guys ya. Ini merosting Ferrari, merosting saya. Parah banget nih. Dims yang mulai ya. Gue cuma nimpuin aja. Gue nggak nerusin, kalian nerusin lagi. Apa ini? Lu duluan aja. Gue kebagian ketawanya aja. Sama Sains tiba-tiba ke saya. Jangan dilanjutin karena ini internal jokes guys, nggak ada yang tahu nanti, nggak ada yang tahu. Oke, jadi itu guys ya, Ferrari hadapan dengan Charles Leclerc ya. Ya mungkin kalau kita beranggapan mungkin lagi ceweknya lagi ngambek kali ya atau gimana. Ngaruh Ya, atau baru putus. Kayak kalau putus enggak, karena kemarin ya, di Spanyol ada Alexandra datang di Spanyol datang Alexandra. Jadi tapi diancam kalau nggak menang putus gitu. Anjir banget. Iya ada yang sensi denger putus anjir. Yang ada itu ceweknya yang nggak kepingin putus. Sok lu mau diputusin driver Ferrari anjir. Waktu itu siapa yang sampai putus ya? Biar fokus balapan F1 ya? Lewis. Lewis. Ya sama Leclerc juga waktu putus sama si siapa tuh? Charlotte juga gitu. Walaupun gak jujur gitu. Ya gitulah. Ya itu asumsi kita guys. Banyak yang questionable sih gue rasa weekend ini Leclerc. Maksud gue yang sama Norris itu. Cuma kemarin di penalti lagi. Yang panas itu ya sama. Nggak penalti. Si Stroll kan juga nggak penalti dia. Sama kasusnya sama. Jadi ya harusnya mungkin menurut gue apa ya? Menurut gue iya sih, maksudnya nggak perlu penalti tapi mungkin warningnya di fine kali, di denda gitu, duit kali. Iya, kemarin reprimand doang. Terlalu ringan sih. Ya hopefully emang kemarin lagi bad day-nya Leclerc aja kali ya, karena kemarin juga Leclerc disorot banget sama fansnya Sainz terutama cewek-cewek itu fans ceweknya Sainz. Lu kalau gue lihat di Twitter ya, itu yang ngehujat Leclerc tuh, gila cok, sumpah. Gila. Enggak karena emang sebel banget. Emang apa namanya? Ya kemarin Leclerc bilang ini ya, kata-kata dia yang di wawancara akhir kan dia bilang Carlos Sainz mungkin lagi mau menunjukkan something yang gampangnya lah. Iya, lagi cari muka karena ini di home race-nya gitu. Nah, mungkin kata-kata itu yang men-trigger karena memang ya harusnya memang mungkin Leclerc enggak ngomong seperti itu ya, karena ya bro, ini home race-nya Sainz. Lu kemarin di Monaco Sainz, karena orang flashback Monaco gitu. Monaco Sainz sama lu baik nih. Sekarang lu balik di Spanyol, kenapa lu komentarnya begitu ke Sainz gitu. Leclerc juga gitu, minimal pencitraan lah anjir gitu kan. Gue rasa out of line lah dari Leclerc. Iya, jadi kemarin menurut gue Leclerc enggak kayak Leclerc biasanya teman-teman, karena biasanya tuh Leclerc enggak kayak gitu. Apalagi yang oke lah, yang kata-kata yang wawancara oke, tapi yang gua kaget itu yang ketika dia FP3 gitu ya, yang dia nyenggol Norris itu tuh gue paling kaget. Itu nggak penting gak sih kayak. Tapi maksudnya nggak pernah kejadian seumur Leclerc balapan gitu loh, kayak maksud gue nggak pernah gitu. Ya driver kalau lagi di dalam lagi pakai helm. Nah Ilham nih yang bisa ngomong nih guys. Nih. Lu lihat streamnya Ilham kayak gitu tuh. Itu segala umpatan keluar gitu kan. Kalau Ilham lagi balap yang mode agak serius ya, maksudnya bukan yang kayak ya udahlah hahi sama Dims gitu kan. Maksudnya kalau sama Dims iya bener. Sama Dims gue masih bisa ketawa-tawa lah. Maksud gue, wah kemarin sih kalau waktu lagi kita balapan endurance 6 jam sama Mike sih itu. Dan gimana ya, in some way gue keluar itu semua kata-kata aneh dari mulut gue. Moment of hit lah. Nah, maksud gue sekarang gini. Apakah menurut akal sehat lu seorang Sebastian Vettel mungkin melakukan apa yang dia lakukan di Baku kepada Lewis Hamilton? Nah, bro, that was way worse. Iya sih, itu lebih ngaco. Maksud gue lebih nggak masuk akal kan? Ya. Gue rasa
Dan waktu itu siapa belain siapa ya? Gue lupa. Ya mungkin yang interviewnya siapa waktu itu. orang-orang atau fans nggak tahu itu ya Ham ya. Kayak mungkin Iya. orang di balapan itu emosi. Ya seperti kalau kalian pernah ingat, kalian cari aja di YouTube, harusnya ada masih. Ketika Lewis atau Verstappen gue lupa. Kayaknya Iya, Lewis iya, deh. bener-bener. Ditanyain sama wawancara apa yang Betul. lu maksud sama, kalau nggak salah Betul, Lewis atau bilang dickhead atau apa ke Verstappen gue Iya. lupa. Terus Iya, Vettel ngejawab. belain. Vettel yang Vettel belain, belain. betul. Dia bilang pokoknya ya lu nggak bisa justify Iya. ketika lagi di Kalau- track, karena di track itu Benar, semuanya adrenalin, emosi, semuanya naik. Benar. Dan gue masih ingat apa yang dibilang waktu itu. Yes. Kalau Jadi lu waktu main melakukan bola, hal yang dikasih sama mic. kepada pemain bola, iya, dan pemain bola lo kasih mic up gitu, that was way worse. iya. Isinya sensor doang pasti. Ya. Jadi- F1 Iya, juga isinya gitu cuma kan. babip, Yes. babip doang gitu pasti. Jadi makanya guys, Jadi- kalau apapun yang dilakukan di track itu jangan terlalu diambil Ambil hati lah. Ya. diambil hati, karena mungkin mereka juga lagi emosi. Gue yakin Pasti. kalian semua Jelas kalau ada di emosi, tempat betul. yang itu juga mungkin bisa melakukan hal seperti itu, karena Ya. apalagi itu kan panas di Barcelona dan segala macam. Yes. Jadi, Iya. jadi ya ini gue nggak belain Leclerc ya, tapi emang kayak gitu. Ya, Ya. kita ngasih perspektif lah. Ngasih perspektif. Memang Memang panasnya. Gua Supaya akui- opininya gua nggak akui- out of proportion. Gue sebagai fans Leclerc mengakui kemarin Leclerc kayaknya memang Salah. snap, Ada memang salah snap juga. ya, memang nggak biasanya dia Ya. seperti itu gitu. Ya teman-teman. snap lah ya. Ya nge-snap lah. Jadi ya mungkin kalau gua kasih pembelaan ya namanya manusia ya, masih Ya. ada batasnya gitu. Jadi ya itu kemarin mungkin on track yang menurut gue emang nggak pantas lah dilakukan sama Ya. Leclerc. Yang ya semoga itu memang di on track aja, mungkin dia lagi emosi, lagi ada masalah, mungkin lagi berantem sama ceweknya gitu. Jadi Iya. itu Kalau nonton Yes. balapan gitu tuh, terutama yang fans Carlos by apa ya, yang kayak yang baru lah gitu, yang penonton baru, jangan nilai F1 by emotional pas di track. Kalau ya benar. kalau Nggak nggak bisa. Wah, Nggak bisa. Gue lihat cewek-ceweknya Sainz ya. Gila Iya, sih kalau itu gila itu Leclerc by itu emotional. Emotional Gila. tuh nggak bisa lu Gila bawa ke banget Formula anjir, One, boy. sumpah. Gue liat di Iya. Twitter tuh kayak pengen gue jitak, tapi ya ini cewek kalau gitu. kalian- Kayak, udahlah gitu. Kalau kalian mau cari bukti lagi guys, kalian lihat Verstappen di track sama di konten-kontennya Red Bull. Verstappen di Oh, konten iya. ya. Beda banget. Beda banget. Beda banget bener. kan. Ya. Tapi Verstappen sekarang gampang. udah lebih Verstappen sekarang Verstappen udah lebih chill lah. chill. Karena hit momennya Verstappen tuh ketika lawan Hamilton, guys ya. Ya. Iya. Sekarang dia udah juara dunia 4 kali, jadi udah bro, gue udah Jordan anyway. Kalaupun gue kesalip ya 3 udahlah, bro. mungkin. Oh iya sorry, Tiga, 3 4 tahun ini 4 tahun ini Atau ini. 4 Vettel ya 4 Vettel ya 3. Ya, Ya. jadi pembalap F1 tuh apa ya, terutama buat pembalap yang belum pernah juara dunia, Iya. kok malah di track itu ya Bahkan Masuk juara akal banget. dunianya marah-marah juga, Pal. iya Pal. marah-marah juga Gila. kan. Ya, Nggak, tapi marah-marah, apa? tapi marah-marahnya Lewis sama marah-marah yang lain tuh beda. Ya oke lah, Luis gue rasa mungkin ini ada pengaruh upbringing wilayah dia berkembang lah. Mungkin Luis memang selalu ya kita nggak bisa mengesampingkan bahwa Luis datang dari keluarga yang apa sih kita Abunya, nyebutnya gitu. bukan Abunya lah. berprivilege lah. Sama lah seperti Iya. kita kita Asian yang kalau kayak Eropa kita bukan bagian dari orang putih atau orang berprivilege. Begitupun dengan Luis juga, tapi mungkin itu yang lebih membuat dia jauh lebih mungkin berbeda lah cara ngambil Ya. ininya lah. Tapi gue juga nggak bisa ya Luis ketika umur di tahun 2011, 2012 gitu juga gue inget kok dia satu tahun berapa kali tabrakan sama Felipe Massa dan itu Iya, 2011. most of the time itu salahnya Luis itu. Iya. Itu ada momennya lah, ada momennya berantakan, Vettel ada momen berantakan di tahun 2013 sama Weber Multi 21, Vettel Apa, guys? siapa lagi? Leclerc, You name it lah, gue rasa. Leclerc villain era nggak apa-apa. Semoga Iya. dia kalau villain era jadi Jordan guys. Ya. Ya kan Verstappen villain era Jordan, Jok. Sekarang udah nggak villain Iya, era, iya. chill dia. Iya sih. Ya kan? Kemarin ada quote yang menarik sih sebenarnya dari kalau motor nyebutnya apa? Rider ya. Rider. Rider. Siapa rider barunya MotoGP yang baru ini yang bilang gue di sini bukan mau cari temen, gue mau juara. Ah, gue nggak tahu tuh. Si Empang.
Apa sih? Ada yang ada yang paling baru siapa? Yang paling muda? Gue nggak tahu kalau MotoGP gue Pedro nggak tahu. Acosta. Ya kalau nggak salah dia dah. Atau siapa lah? Moga correct me if I'm wrong guys. Tapi ada kemarin rider MotoGP yang juga ngomong gitu. Dan in some way gue rasa bener. Tapi mungkin sekarang karena ini di eranya sosial media ya. Jadi semua mata itu tertuju sama lu. Makanya semakin kesini pembalap itu semakin banyak kebutuhan untuk PR-nya. Dan ini Ya. gue kasih perspektif dikit kemarin Public ketika relation guys ya. Bukan ya di public relation ketika kemarin ini nih yang di baju gue di GTC MID kita lagi kerja sama Radikal Indonesia untuk cari driver. Di situ akan ada tesnya juga guys, PR test gimana si pembalap ngadepin media. Dan gue yakin harusnya Leclerc dan yang lain-lainnya oke lah yang on track itu mungkin hit of the moment, tapi yang post race ini sebenarnya yang agak menurut gua soalnya kita tahu Ferrari questionable lah. PR-nya kan emang kontrol pasti banget ada di sebelahnya kan harusnya. Apalagi kalau kalian nonton DTS di season waktu masih ada Vettel itu kan ada waktu Vettel mau pengumuman pindah itu ada briefingnya juga tuh. Kita sempat lihat BTS dari briefing PR-nya sebelum ketemu sama jurnalis gitu kan, yang mana kayaknya ketika kemarin Leclerc kamuk-kamuk ya bisa bukan kamuk-kamuk sih, kayak out of line sedikit setelah GP Spanyol itu jelas off the record ya, bisa bukan off the record, out of script, di luar script lah. Ya mungkin masih panas kali ya, masih ya panas bete, makanya. Masih bete. Makanya. Dia bete dari lap 1 anjir, dari lap 2 apa pokoknya dibilang Carlos Sainz nih harusnya nge-save ban nih, malah gue disalip cok di turn 1. Kenggol lagi Close gitu. on me Carlos. Jadi dia bete masih dari lap awal lah pokoknya gitu. Jadi masih ke bawah dan ya mungkin ya gue enggak tahu kan, kita enggak tahu juga briefingnya gimana dan segala macam. Jadi ya manusia guys ya. Agak disayangkan guys. Tapi yang begini-gini lah guys yang bikin seru. Yang bikin seru ya. Kalau misalnya driver itu PR-nya sangat terlatih dan kita nggak dapat insight yang kayak gini, nggak ada yang bisa digoreng guys. Misalnya yang Lewis kemarin gitu kan. Iya benar-benar. Gue sih sebagai gue nggak bakal bisa menang sama Russell lagi. Lu ngomong gitu di media maksudnya apa anjir? Dan langsung dikasih kan, langsung dikasih kan. Itu drivernya kadang-kadang mungkin secara aware juga mereka ngasih pressure juga ke media gitu. Gue rasa ini kalau nggak salah kalau dulu di game-game F1 yang agak-agak jadul yang pilihannya ada 4 tuh, yang kadang-kadang kita pilihnya mendukung tim atau kita lebih ngasih pressure tim ke media gitu. Terus kan ada bar yang naik turun. Itu gue rasa ada mungkin yang kelepas gitu. Ada mungkin juga yang memang disengaja. Gue rasa yang part of Lewis ngomong gue gak akan bisa ngalahin Russell tahun ini, gue rasa ada unsur kesengajaannya lah. Ya, itu Lewis jualan juga buat tahun depan kan. Ya Lewis genuine aja lah itulah, kayak menurut gue dia jujur aja. Jadi ya kemarin mungkin kita bisa ngelihat kejujuran dari Leclerc ya, mungkin gitu sih. Iya. Lebih ke arah gitu. Cuma ya mungkin ya pas di Spanyol aja yang mana itu rumahnya Sainz gitu. Jadi mungkin di tempat lain lah mending gitu, jangan di Sainz, kasihan juga gitu. Maksudnya kasihan buat muka lu juga gitu. Jadinya kan orang-orang ngehujat lu juga kan sekarang. Jadi ya kalau gue sih lebih secara villain arc-nya sih bagus ya, untuk drama sih keren. Cuma kalau gue sebagai fans Leclerc sih gue lebih milih dia kalem sih. Gue lebih milih dia kalem. Kalem jurdun gitu. Jangan villain enggak jurdun kan ngapain? Kan DTS cooking dulu coy. Masak dulu kita. Kemarin tuh itu gue yakin kemarin Netflix sih panas itu Netflix. Asik nih. Digoreng itu. Goreng. Ada soundbite-nya kayak bisa dipakai itu ntar di trailer gitu kan. Judulnya number 1 on red. Anjay. Gak judulnya gini. Judulnya Who's the number 1 driver? Aja. Atau Leclerc meltdown. The meltdown. Kayak Ice Age Zero. Oke. Kurang lebih itu, mungkin kalian bisa tulis aja komentar kalian, udah sejam juga gak kerasa. Pendapat kalian karena hal ini. Memang menurut gua gue sebagai fans Leclerc sih kemarin emang agak sedih yang lihat Leclerc gitu. Semoga itu cuma karena emosi sesaat. Mending PR-nya bikin lagi ya kan. I can fix you. Karena gue gak biasa aja lihat Leclerc kayak gitu. Gue gak biasa aja. Dan kemarin Norris juga kita
komen Oke. dikit deh. Norris kemarin bete juga di akhir dia bilang mobil kita kencang, mobil kita kencang, mobil kita. Terus dibalas sama Verstappen, Cok. Mobil lu boleh kenceng tapi kita nggak mistakes. Anjir. Dibalas gitu cuma. Diketawain Luis. Itu di mana? Di cooldown room. Ada di kayak di wawancara apa di mana gitu. Pokoknya Post race. boleh Oke. lu boleh mobil tercepat tapi kita nggak mistakes. Cuma dibilas kalau nggak salah kurang lebih gitu. Jadi anjir tuh sengit brother gitu. Jadi Boleh lah Norris tengil-tengil dikit. soalnya Norris tengil banget ditanyain mobil kita ini mobil tercepat gitu terus dia Jumawa hati-hati ya Norris gua bilang aja hati-hati. Sumpah hati-hati lu sumpah. Jumawa kayak Ferrari sumpah hati-hati aja. Hati-hati aja. Ya kan? Jadi mending humble. Tapi stay berarti ini udah maksudnya secara drivernya juga udah konfirmasi ya kalau Verstappen ini emang nggak punya mobil, nggak punya fastest car kan? Enggak. Ini kita Max aja ngaku, Max Verstappen aja ngaku. Makanya maksudnya untuk kalian yang masih beropini begitu ya ini bukan opini kita berempat guys, ini opini drivernya. Ini bukan opini ala-ala kita di awal tadi kalau bilang yang mobil terkencang itu adalah McLaren. Kalian kalau fans Norris atau fans Piastri nggak usah denial, ini mobilnya emang udah paling kenceng. Iya. Lu mau kalah mau gimana, emang tim lu mistake. Lu harus terima tim lu mistake anjing. Santai. Kenapa Cok? Oke. Sama Verstappen yang balapan sendirian aja masih kalah loh. Iya. Gak paham lagi. Kemarin yang Red Bull udah undur diri guys ya, diganti tim Red Line guys ya. Jadi udah nggak ada Red Bull nggak ada. Siapa tim prinsipalnya bro? Siapa tim prinsipalnya? Ya Verstappen main my team itu. Dia main my team. Main my team Red Line. Apa? Judulnya apa? Live streamnya siapa tuh? Jadi bos jadi pembalap siapa? Iya, bos jadi pembalap. Siapa? Siapa aja? Itu live stream by the way. Oh iya konten Nopal. Konten Nopal. Jadi pembalap Pak. Anjir. Ya, itu yang main F1 game pasti tahu guys maksudnya ya. Oke. Itu guys untuk Spanyol supaya nggak terlalu panjang banget. Kita udah mau 1 jam 10 menit. Berarti prediksi ya? Kita prediksi Austria. Kita nggak bisa bahas banyak untuk Austria karena Austria kemarin dari Spanyol track yang cukup beda banget sama Austria. Jadi sangat beda. Kita akan kalau tarik garis sih ya harusnya besok McLaren mungkin berkesempatan untuk sangat bagus. Mercedes juga masih berkesempatan untuk mengalahkan Ferrari lagi dan lagi. But we'll see apakah Ferrari bisa mungkin kalau dapat setup yang pas Ferrari juga masih bisa fight back. Jadi we'll see dan jangan pundung pokoknya si Leclerc sama si Carlos gitu. Ya kan? Nggak butuh. Itu tinggal kontak lagi tuh di track asik. Itu sekarang bukan saatnya mereka untuk berdebat gitu. Saatnya untuk gimana caranya ke depan dulu gitu. Kalau udah di depan boleh dah lu fight gitu. Belum fight sebenarnya jangan gitu. Kalau lu dari POV-nya Sainz ya apa untungnya anjir buat Sainz untuk bawa Ferrari-nya ke depan ya kan? Gue rasa ini udah mulai ada konflik kepentingan masing-masing. Enggak ya bener kata Leclerc kemarin Sainz mau ya nunjukin something karena home race dia kan. Ya benar sebetulnya. Ya. Leclerc bilangnya kayak tapi gue bukan orang yang tepat buat ngelakuin itu. Dia ngomong gitu kayak wow. Ya itu sih kata-kata begitu sih nggak perlu sih menurut gue dari Leclerc. Ya itu udah kelar guys. Oke kita prediksi. Gak kelar Cok, gak kelar kita. Prediksi. Habis. Oke Austria. Gue dulu deh. Leclerc. Mantap. Gue susah kalau mau prediksi tuh gue selalu ada biasnya guys ya. Bingung gue gimana ya. Ya udahlah. Berarti ganti. Gue coba ya. Gue coba nggak bias ya. P1 besok Verstappen. Enggak. Verstappen. P2 Norris. P3 Leclerc. Itu deh. Masih loh guys. Masuk akal kan? Oke, ya. Ketiga make sense. Asal nggak menang ya. Iya. Oke. Oke, Nopal. I still have my money. Aduh, jujur emang kalau nggak Verstappen ya Norris ya sekarang ya kandidat gue. Tapi kayaknya aku masih percaya sama mentalitinya Verstappen karena semakin pelan mobil dia, semakin kenceng semangatnya Verstappen. Jadi aku masih aku naruh Verstappen di depan deh. P1 Verstappen. P2
Russell Norris. P3 Wih, Rusli Hamilton. coy. P3 Hamilton. Wih, Rusli Hamilton Wih, coy. guys, nggak ada Leclerc, Wow. nggak ada Ferrari, nggak ada McLaren guys ya kalau nopal, menarik. Oke, Wow. Ya di belakang sampai 45 lah. Dims, Oke. Try to be a little bit different. Norris Anjay. P1, ya Oke. bisa. Nah. Verstappen 2, Ya Russell sama persis tiga. sama gua, males banget. Russell Russell 3. Males Tiga. banget. Ini kayaknya Persis lagi posisi ini bakalan jadi template guys kayak mungkinan nih. gue masih kepingin Ferrari yang di P3 sih. We'll see. Ya Ferrari P45 tapi ya close lah ke Mercedes lah. Makanya gue belum bisa nilai mereka siapa yang kenceng sih. Soalnya mepet banget. Ya udah, oke. Lu Ham, last. Yuk, udah 1:10 nih. Norris, Verstappen, and then Piastri lah kayaknya. Boleh. Oke, menarik. Boleh. Ya, boleh. Bisa. Boleh. Kalau ada track yang mungkin Nggak peres kalian, Ham. baru. Enggak. Kalau ada track Peres yang berapa? mungkin Tebak nih. ayo kita tambahin satu konten. Peres gua tetap di bawah top 5. Gua tetap di Oke. bawah top 5. Ingat sebut angka. Ayo. Angka. 7 deh, gua 7 deh. 7. Oke, Pal. Ceko besok 9. 9. Oke. Tega anjir. Tega dong. Oke. Banget. Ayo. Gue ngejatin Nopal lah. Gue 10 lah. Oke. Ya udah. 11. Lu gue out in Q2. Williams masuk Q3. Perez out in Q2. Lu quote ini. Make sense karena besok Austria itu track speed lurus. semua guys. Track speed. ya. Lu quote ini guys. Even better kalau dia kalah di Q1. Quote guys. Maafin aja nih. Kalau sampai lolos. Ntar, klip ilham abis ini ada yang komen nih. Kalian benci banget dah sama Perez dah. jelas. Ini nanti nih. Ini kan guys, ini kan video kita nih. Ini kan video kita. Nanti di sebelah kan ada live chat gitu kan. Biasa kalau kita lagi nonton kan nanti ada ketik. Silakan dibuka, Nanti kita ketik balik nanti. Ya, btw ini bukan live ya guys. Ini bukan live. Ya, ini premier. Benci Premier, banget guys. sama Perez dah gitu. Emang Perez salah apa gitu. Kita kalau nge-live dihujat kali ya ngomong gitu ya. Salah Perez ya. Masa gak bisa top 5 pakai mobil Ingat guys, Perez itu udah nggak kenceng. Dia itu sekarang udah bukan pembalap. Dia adalah seorang ayah guys. 4 bro anaknya bro. Enggak pedagang Red Bull anjir. Iya udah. Pokoknya dia tuh cuma butuh survive. Dia butuh duit guys ya. Duit guys. Yang penting gak DNF. Yang penting nggak DNF. Poin udah aman guys ya, aman. L Ya, kontrak emang L kontrak. Ya, L kontrak tuh. Oke, itu guys ya. Udah 1 jam 12 menit di OBS gua. Yes. Semoga menghibur. Sorry banget kalau misalnya nggak ke cover semua. Kita ngomongnya juga seperti biasa ya, ngalor ngidul. But it's okay. Begini guys. Emang hangat banget. Kita akan ketemu lagi nanti setelah Austria. Let's see. Langsung. Yes. Apakah akan berbeda? Apakah akan sama? Apakah benar kata Bang Windah kalau di Spanyol ini adalah Amonali gitu ya? Jadi Amonali. jadi let's see. Komen. Mercedes tetap bisa di atas besok di Austria. Ingat Austria merupakan track yang berbeda banget sama karakteristiknya sama Spanyol kemarin di Catalunya. Dan jangan lupa Catalunya juga cuma sampai tahun 2026. And then kita pergi ke Valencia Madrid. Anjay. Valencia Madrid. beda tracknya. Madrid ya. Jadi percuma kencang di Spanyol, udah nggak ada habis nih tracknya. Hasta la vista. Masih ada 2 WDC untuk dipertaruhkan. Hala Madrid. Udah kelar, tinggal satu lagi, tinggal satu lagi. Tinggal satu lah WDC-nya, tinggal satu. Oke, itu aja udah guys. Thank you so much. Jangan lupa untuk like dan juga komen. Jadi setelah ada komen di sebelah kanan ini, kalian komen nanti di bawah video guys. yang di bawah gitu Iya. kan. Karena ini Kita premier diskusinya di bawah guys. sebelah kanan gitu ya. Jadi kalau yang di kanan nanti hilang. Jadi kalau kalian nggak mau hilang chatnya, nanti chat lagi setelah premier ini kelar langsung di bawah. Dan itu aja hari ini. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Support kami terus ya dengan like dan juga komen, subscribe. Mungkin mampir ke channel kita, link ada di deskripsi. Nanti kita taruh di situ dan subscribe ke channelnya F1 Speed juga untuk 100.000 subscriber targetnya. And yes, itu aja. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati. Bye bye, enjoy.